Salam, selamat pagi sahabat terkasih. Hari ini kita memasuki hari yang baru, bahkan tahun yang baru. Bagi sebagian orang, tahun baru datang dengan semangat. Bagi sebagian yang lain, tahun baru datang dengan kelelahan, kekhawatiran, bahkan luka yang belum sembuh dari tahun sebelumnya. Tidak semua orang masuk tahun baru dengan cerita yang rapi. Ada doa yang belum terjawab, ada rencana yang gagal, ada kehilangan yang masih terasa. Namun, pagi ini firman Tuhan mengajak kita bukan pertama-tama melihat keadaan, tetapi melihat Tuhan. Daud berkata di Mazmur 103 ayat 1. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Sahabat terkasih, Daud tidak berbicara kepada situasi. Ia berbicara kepada jiwanya sendiri. Karena pujian bukan reaksi emosi, tetapi keputusan iman. Daud melanjutkan dalam ayat 2, Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Artinya, saat memasuki tahun baru, selalu ada alasan untuk bersyukur. Bukan karena hidup kita tanpa masalah, tetapi karena Tuhan kita penuh kebaikan. Sahabat terkasih, Mazmur 103 ayat 3-5 menunjukkan 5 kebaikan Tuhan. Dan pagi ini kita akan melihat semua kebaikan itu digenapi sepenuhnya di dalam Yesus Kristus. Inilah alasan kita bisa bersyukur. Apapun keadaan kita saat memasuki tahun baru. Yang pertama, bersyukur karena di dalam Yesus kita telah diampuni. Ayat 3. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Sahabat terkasih, tahun boleh berganti, tetapi rasa bersalah sering ikut terbawa. Ada orang masuk tahun baru dengan penyesalan, kegagalan, keputusan yang salah di masa lalu. Namun, firman Tuhan berkata, Dia mengampuni segala kesalahanmu. Bukan sebagian, bukan yang kecil saja, tetapi semuanya. Di dalam Yesus, pengampunan bukan lagi janji yang jauh, tetapi kenyataan yang digenapi melalui salib. Jika pagi ini hati kita masih menuduh, ingatlah darah Yesus lebih kuat dari suara hati kita sendiri. Itulah alasan pertama kita bersyukur. Yang kedua, bersyukur karena di dalam Yesus kita sedang dipulihkan, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Penyakit bukan hanya soal tubuh. Banyak orang terlihat baik-baik saja, tetapi jiwanya lelah. Ada yang luka batin, kekecewaan, kecemasan, iman yang nyaris padam. Yesus datang bukan hanya sebagai guru, tapi sebagai tabib agung. Ia mendekati yang terluka. Ia menyentuh yang tersisih. Ia memulihkan yang remuk. Kesembuhan dalam Kristus tidak selalu berarti semua masalah langsung hilang, tetapi selalu berarti Tuhan hadir, peduli, dan bekerja. Kita mungkin memasuki tahun baru belum sepenuhnya sembuh, tetapi kita memasuki tahun baru bersama Yesus yang memulihkan. Dan itu alasan untuk bersyukur. Yang ketiga, bersyukur karena hidup kita ditebus, bukan kebetulan. Ayat 4. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur,
yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Sahabat terkasih, lubang kubur berbicara tentang keputusasaan, titik terendah hidup, kematian, dan kehilangan arah. Yesus tidak menyelamatkan kita dari kejauhan. Ia masuk ke dalam penderitaan manusia. Ia mati, ia dikuburkan, dan ia bangkit. Kita memasuki tahun baru bukan sebagai orang yang dibiarkan berjalan sendiri, tetapi sebagai orang yang ditebus oleh Kristus. Yang keempat, bersyukur karena identitas kita dimahkotai kasih karunia, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dunia memahkotai orang karena prestasi. Tuhan memahkotai kita karena kasih. Yesus tidak menunggu kita sempurna untuk mengasihi kita. Ia mengasihi kita untuk memulihkan kita. Kasih setia Tuhan tidak berubah oleh keadaan, tidak habis oleh kegagalan, tidak gugur oleh kelemahan. Memasuki tahun baru, kita tidak perlu membuktikan diri. Kita dipanggil untuk hidup dari kasih karunia, dan itu alasan untuk bersyukur. Yang kelima, bersyukur karena Yesus memuaskan hidup kita dengan kebaikan. Mari kita membaca ayat 5. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Sahabat terkasih, dunia menawarkan banyak hal, tetapi sering meninggalkan kekosongan. Yesus tidak hanya memberi berkat, ia menjadi sumber kepuasan sejati. Kepuasan sejati bukan saat kita memiliki segalanya, tetapi saat kita memiliki Kristus. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi di tahun ini, tetapi kita tahu Tuhan itu baik, dan itu cukup untuk melangkah dengan iman. Sahabat terkasih, Mazmur 103 ayat 1-5 mengajarkan kita satu hal penting. Selalu ada alasan untuk bersyukur. Karena kebaikan Tuhan tidak berubah meski tahun berganti. Apapun keadaan kita hari ini, kuat atau lemah, penuh harapan atau masih bergumul, tertawa atau meneteskan air mata, kita bisa berkata seperti Daud, "Pujilah Tuhan, hai jiwaku." Sahabat terkasih, mari kita berdoa bersama. Bapa yang Maha Baik, terima kasih untuk kebaikan-Mu yang tidak pernah habis. Saat kami memasuki tahun yang baru, kami memilih untuk bersyukur bukan karena keadaan selalu mudah, tetapi karena Engkau selalu setia. Pimpin langkah kami, pulihkan hati kami, dan ajari kami hidup dalam kasih karunia-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat terkasih, terima kasih sudah bersama-sama dalam renungan pagi ini. Kiranya renungan pagi ini memberikan kekuatan untuk kita memasuki tahun yang baru. Selamat tahun baru, Tuhan Yesus memberkati.